Halo guys, nama gue Stefan dari Stef Test Wibu Game, dan di video kali ini kita bakal ngetes Wuthering Waves di iPad Pro M1. Gue penasaran iPad yang sekarang harganya 7-8 jutaan, ini umur udah 4 tahun, gimana sih main Wuthering Waves? By the way, gue udah tes Zone Zero juga, nggak tahu besok atau kemarin gue lupa lagi, tapi yang pastinya udah ada di channel ini, kalian bisa cek aja. Kalau misalnya belum ada, berarti besok ya. Dan untuk tes sendiri kita bakal tes Wuthering Waves ini di iPad Pro yang udah tua. Karena iPad Pro M1 tuh pas pertama rilis, ini M1 chipset yang overkill banget di iPad. Semua game Android game App Store bisa dimainin dengan smooth banget. Gue penasaran gimana sekarang, terutama untuk FPS kalau misal terma throttling. Karena tablet ini walaupun pakai iPad Pro M1, tapi karena iPad Pro M1 itu powerful ya, M1 chipsetnya powerful, jadi memang masih ada terma throttling. Gue penasaran seburuk apa atau sebagus apa di Wuthering Waves. Let's go. Kita langsung mulai. Game mode on dan volume seperti biasa ini. Dan untuk tadi gue udah taruh timecode-nya di awal video ya. Seperti biasa ya, kita bakal Wuthering Waves, terus kita bakal hologram, Lorelei, balik lagi ke Septimon. Tapi di awal video abis setting gue bakal coba tes itu juga, ngeliat gacha animasinya sebagus apa. Oke, ini minta restart game. Semoga nggak ada compiling shader ya, karena Wuthering Waves tuh suka banget compiling shader di HP dan biasanya lama banget. Semoga nggak ada. Kalau nggak ada gue bakal skip sih seperti biasa. Oke, let's go. Ini sekarang kalau gue lihat di Tokopedia, bekasnya sekitar 8 jutaan low dan 7 juta high juga ada ya, ke 7,8, 7,9. Jadi udah murah banget sih untuk harga bekasnya. Jadi gue penasaran. Untuk iPad Pro M1 soalnya, ini 120Hz, speaker 4 dan kualitasnya bagus banget. Gue penasaran gimana sih performance-nya. Oke, nggak ada compiling shader, thank God. Langsung aja kita masuk, kita mulai. Let's go guys. Loadingnya dia pakai NVMe seperti biasa, dan untuk loading sendiri ya bukannya paling cepat tapi salah satu yang tercepat lah, udah bagus. Setting, untuk setting ini gua coba di full rata kanan. Metal Effects gua nyalain aja, tapi ini gua coba full rata kanan. Shadow kita coba di ultra high juga ya, karena M1 kan ini harusnya lebih cepat daripada chipset mobile, walaupun ini chipset mobile. Tapi kan ada di iPad, ada di MacBook juga. Semua rata kanan. Dan seperti biasa untuk setting gua, colornya tuh ada di sini. Yang menurut gue kerasa lebih bagus aja ya, nggak kerasa pudar warnanya. Oke, pertama kita langsung aja visit Septimon. Tapi sebelum kita visit Septimon, kita coba gacha animasinya seperti apa. Kita coba satu pull aja di Prolova. Semoga nggak dapet ya, karena gue udah punya. Dan bisa kita lihat, smooth banget. No problem. Karena ada beberapa HP yang kalau gacha tuh nge-lag banget gitu. Dan kalau misalnya kita di map, kita coba ke Septimon, kita muter-muter gini. Yap, sayangnya memang ini bukan 60 FPS, kelihatan kayak sekitar 40 FPS, tapi at least dia masih lumayan responsif lah. Kita langsung switch map, kita ke Septimon. Kita lihat bagaimana ke depan. Nah, kita coba Septimonnya di siang hari ya. Kalau misalnya kita teleport di malam hari, kita tinggal ganti aja. Loading dari Rinasita atau Ragusa ke Septimon seperti ini. Yap, dan ini udah siang-siang. FPS. Shut the fuck up, kid. Oke, jadi FPS sendiri nggak 60, gue rasa ini. Again, gue sorry nggak bisa pakai FPS overlay karena ini bukan iPad punya gue. Jadi gue nggak pengen otak-atik juga. Overall, FPS kalau di sini kayak di bawah 60 ya, kayak sekitar 50 rendah atau 40 tinggi. Tapi kalau misalnya kita ke sini, turun gitu ke tangga, dia smooth. Dan kalau misalnya kita coba terbang nih ke depan, semoga oke, terbangnya nggak apa-apa lah. Kalau kita coba terbang seperti ini, ya terbang cukup smooth tapi nggak 60 fps, wajar. Dan overall sih grafik sendiri, walaupun dia di settingan tadi kita lihat nggak ada resolusi high, tapi gue rasanya resolusinya setara atau even better daripada ultra high di Android. Itu wajar ya, karena iOS tuh biasanya resolusinya tuh lebih tinggi dibanding di Android di settingan yang sama. Overall sih masih smooth banget, masih oke. Karakter juga smooth ya. Dia nggak ada stutter sama sekali, bagus. Wuthering Waves memang gue rasa lebih optimize dibanding game lain yang berat kayak misalnya Zone Zero gitu. Kalau misalnya kita coba Septimon di luar, smooth juga. By the way, tadi kita mulai baterainya ada di 85%. FPS tapi sayangnya nggak 60 ya. Ini gue rasa FPS-nya kayak 50-an gitu. Oh ya, gue lupa tadi kalau terbang itu flight-nya nggak di-invert, jadi kerasa aneh dari gue.
Let's go. Oke. Dan enaknya main di iPad tuh layarnya besar, speakernya bagus gitu ya. Dan di harga segini sih daripada beli dedicated gaming phone gitu di harga 7 juta, 8 juta ya. Mendingan beli iPad Pro kayak gini. Layar lebih gede, speaker lebih bagus, performa juga walaupun mungkin gak sesustain gaming phone, tapi grafiknya much better gitu. Dan kalian kalau misalnya memang e-sport player bisa main di low setting aja kan. Pasti itu FPS-nya lebih bagus. Di open world FPS-nya nggak beda jauh sama di Septimon Kota. Dan kalau misalnya lari, nggak ada stutter ya. Ini optimisasi iOS karena biasa kalau di Android suka kayak ada stutter gitu kalau lari. Hampir di semua Android yang gua tes kayak gitu. Kalau kita lawan musuh di sini, yap, nggak ada FPS drop juga, bagus. Oke, kita absorb, juga smooth. Tapi memang gua rasa FPS-nya ini nggak nyentuh 60 ya. Kadang nyentuh tuh kayak misalnya lagi gini, 60, tapi lebih kayak 50 tinggi lah gue rasa. Oke, kita langsung aja ke Whimpering Waste. Semoga belum di reset, please, 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 please. Oke, belum. Oh my god. Kalau di reset soalnya malas banget kita. Dan seperti biasa untuk di sini kita bakal nge-spam ultinya si Kartetia juga. Nanti kalian bisa cek di timecode ya atau di scrap di timeline udah gue taruh juga kalau misalnya kalian ngeliat spamming Kartetia ult yang demanding banget gimana performanya. Dan seperti biasa gue nggak bakal ngomong juga biar kalian bisa dengar gimana suara speaker 4-way-nya yang absolute amazing soundstage sama bass. Kita langsung gas. There you go. Seperti itu untuk first face-nya, speaker. Bagus ya, memang vokalnya dia agak sedikit mundur, tapi suara instrumen dan bassnya itu absolutely amazing. For ini speaker Apple memang still one of the best sih. Pas pertama rilis juga nih speakernya main blowing dan sekarang pun masih bagus banget 4 tahun kemudian. Ayo kita spam Kartetia ult. Let's go boys.
silence beckons. Sounding the danger. Acceleration. Finality. Windstorm. Sweep all the way. Such is the... There you go guys, seperti itu spamnya. Dan memang even iPad Pro M1 pun agak struggling ya, tadi kita lihat. Agak sedikit banyak FPS drop, terutama pas banyak musuh. Dia FPS drop gue rasa sampai 20-an FPS ya. Tapi overall layar masih responsif, speaker masih bagus, dan memang banyak HP yang lebih bagus sustainability. Tapi ini untuk harga 8 jutaan sekarang atau 7 jutaan bekasnya, ini performanya masih bagus banget loh. Ini max setting lagi. Dan resolusi lebih tinggi, layarnya lebih besar. Itu masih bagus banget di Whispering Waves gitu. Masih S-tier lah gue bisa bilang untuk performanya, masih insane ya tadi. Dan untuk panas sendiri, iPad Pro sih nggak pernah kerasa panas menurut gue. Dan ini hanya anget-anget aja. Tapi anget-anget kayak gini tuh gue kenal banget ini anget-anget udah bau-bau ada thermal throttling. Tapi thermal throttlingnya iPad Pro M1 tuh lumayan unik. Karena nggak full thermal throttling, karena dia nge-push lagi, kadang dia nge-pull lagi. Tapi overall thermal throttlingnya juga gue rasa sih di game berat pun nggak parah banget ya. Mungkin turun FPS maksimal 15 FPS, tapi nggak ada stutter dan masih oke. Seperti itu untuk Whispering Waves. Dan kita langsung moving on ke yang selanjutnya. Dan yang gue suka sama iOS, at least smooth banget ya kalau main game tuh. Kerasa responsif gitu. Gue juga sama experience-nya pas kita main di iPhone 16 Pro tuh sama 14 Pro. Kerasanya enak gitu, kayak responsif banget. Dan kita langsung aja coba next ke hologram. Nah ini nih, hologram. Kalian tahu seberapa cupu gue main di hologram? Kalian bakal lihat kecupuan gue lagi. Hologram kita lawan siapa aja? Sure, lawan siapa ya? Gue mau pakai ini deh. Sure, oke. Kita coba hologram, dan kalau misal lagi di sini sih oke. Ini FPS kayak 60 ya, cuma karena layarnya 120 Hz jadi nggak kerasa smooth gitu loh. Tapi overall kerasanya kayak lebih detail ya. Karena kalau di Android tuh resolusi high itu kayak ngeblur gitu loh karakternya. Even di iPhone ya, iPhone 14 Pro Max tuh yang support high, gak support ultra high, support high resolution, kerasa tuh karakternya kayak ngeblur, tapi ini sharp banget. Karena di iPad Pro M1, high-nya tuh kayak lebih better dari Android, dan even lebih better dari iPhone kayaknya gue rasa sih. Karena ini sharp banget loh gambarnya. Oke, langsung kita mulai ya. Lawan siapa kira-kira? Ya, boleh lah lawan sih. Juga paling mati gue, 5 menit kemudian. Satu detik kemudian mati gue. Wow. Oh, can't say anything, FPS-nya parah banget itu. Wow. What the fuck happened? Oke. Ternyata nggak susah banget ya, fallacy of no return yang 6. Gampang ternyata ya, asal tinggal ngedodge aja. Seperti itu. Oke, ini pertama kali gue karakter development bisa nge-clear hologram di sini. Tuh kan, gue udah bilang guys,
Gue selalu bilang ya, kalau lagi tes HP, yang bikin gue nggak bisa nge-kilogram tuh gara-gara terlalu kecil layarnya. Ini dikasih layar besar, walaupun tadi FPS-nya sampai berapa itu? Kayak di bawah 20 ya, kayak sekitar 18 FPS gitu, gila, turun banget. Masih bisa dong. Jadi ya, gue asalkan layarnya besar, bisa lah. Tapi ya, tadi bisa kita lihat performa memang tadi turunnya lumayan ekstrim. Sampai berapa FPS itu, Jesus. Pas tadi si Valkyrie of No Return lagi kayak ngelakuin banyak attack gitu. Sampai kayak 18 itu gue literally pakai muscle memory doang, ngelihat musuhnya mau nge-attack langsung dodge aja 2 kali just in case. Dan untungnya bekerja, tadi kita cuma ke-hit kayak beberapa kali aja. Tapi ya masih oke sih, dan yang pastinya walaupun FPS jatuh kayak gitu, advantage tablet ini karena besar iPad tuh, jadi masih bisa kelihatan gitu musuhnya mau kemana tuh. Dan setelah itu sih normal lagi ya, jadi emang itu ada thermal throttling dan kerasa tadi lumayan jatuh. Yang pastinya kalau misalnya kalian mau bagus sih main di sini, mendingan di low setting atau di medium setting di iPad Pro M1, menurut gue sih bakal smooth banget ya, seperti itu. Jadi semoga itu videonya kita lihat, ini tablet udah mulai thermal throttling, dan mungkin FPS-nya kalau gue rasa sih turun kira-kira sekitar berapa ya thermal throttling-nya? Kira-kira turun sekitar, ya kalau di open world turunnya dikit ya, kayak cuma 5 FPS-an. Kalau lagi battle mungkin turun lumayan besar, sampai 15 FPS-an, gue rasa seperti itu sih. Ya, kita langsung aja terakhir nih lawan Lorelei, dan damn, grafik ini walaupun LCD ya, bukan AMOLED, si iPad Pro M1, colornya tuh bagus banget guys. Pakai settingan gue tadi gitu, colornya karakternya kerasa pop banget gitu, dan look at this. So detail gitu. Rasanya kayak main di PC ya. Gue rasa main di iPad Pro tuh dibanding sama di HP iOS gitu, apalagi HP Android ya. HP Android kan nggak bisa setara sama PC, tapi memang sayangnya nggak ada physics based environmental, itu apa sih namanya, interactive environmental, nggak ada sayangnya di sini ya. Dan oke, stupid. Pas ngelawan ini gue otaknya bego. Kenapa? Yap. Apakah terlalu gampang jadi gue nggak mikir mainnya? Mungkin. Dodge, nice. Kita bunuh aja langsung ya. Oke, nggak mati sih tai. Cepetin aja, cepetin. Ulti mah smooth ya, dia walaupun tadi gue bilang banyak kayak FPS turun gitu, tapi overall yang bikin bagus si iPad ini tuh tetap nggak ada stutter sama sekali di Wuthering Wave. Beda ceritanya sama Zone Zero ya, ada sedikit stutter gue rasa, tapi overall smooth. Kalian bisa cek deh Zone Zero nanti videonya. Tapi ya, even di Lorelei pun FPS-nya bagus loh. Biasanya kalau di thermal throttling banyak HP yang pas di Lorelei itu unplayable, FPS 10, 15, 20. Ini masih kayak 30-an di sini. Jadi ya, kelihatannya ini struggling iPad Pro M1 tuh kalau banyak fisik atau banyak animasi, jadi CPU-nya mungkin agak sedikit bottleneck ya. Karena pas kemarin gue, atau besok nggak tahu gue pas tes Zone Zero, itu rasanya memang sama juga. Pas banyak efek dia struggling, tapi kalau misal grafik intensif oke gitu rasanya. Jadi di situ sih kelemahannya iPad ini. Tadi paling lemah gue rasa di hologram. Yes, hologram kerasanya lebih lemah. Di Wuthering Waves masih kerasa lebih smooth. Lumayan unik ya, biasanya kalau HP Android kan kebalikannya ya. Biasanya kalau HP Android tuh di Wuthering Waves gak kuat, di hologram cukup oke. Tapi untuk masalah iPad, kita sekarang udah main 18 menit, hampir 20 menit, dan iPad-nya masih nggak panas kok. Kalau kita pegang gini, ini full metal ya, tapi oke gitu. Jadi buat kemarin para Poco fans yang bilang, oh kalau metal wajar bang kepanasan. Nah, dan di sini FPS-nya apa kerasa beda? Kerasa sama aja sih, mungkin kalau turun juga, seperti gue bilang, turun mungkin 5 FPS-an lah. Tapi it's not that different overall. Kita coba terbang, masih smooth, no stutter kayak gini-gini, masih oke. Overall gameplay masih absolutely comfortable. So, kita lihat ya, masih enak nih. Banyak kayak item-item pop-in juga, nggak stutter, dan kalau misalnya kita coba lari, nah di sini lumayan FPS-nya turun. Ya maksimal mungkin 10 FPS turun ya, tapi rata-rata 5 FPS-an lah setelah thermal throttling kalau misal di luar Septimon. Kalau misal kita masuk ke dalam, kita ke sini. Loading masih cepat, ya banyak ya HP rata-rata gitu sih, walaupun thermal throttling loading dia masih nggak ada masalah. Dan kalau misalnya di sini gue rasa FPS again. Shut the fuck up, you. And then I'll finally get to meet that beautiful big griffon. Beautiful big griffon. Yum. Anyway, kalau misal lagi di sini tadi kan kita agak turun juga FPS. Ini memang agak lebih turun ya. Kayak ya sekitar 30 tinggi atau 40 tengah lah FPS-nya. Jadi turun maksimal 10 FPS-an. Dan kalau misalnya kita turun, ya ada thermal throttling gue rasa turun. Dan ini kita malam-malam gue baru nyadar. Kita switch ke siang. Oke.
udah siang. Dan oke, sama ternyata performance-nya. Di sini ya turun 5-10 FPS-an gue rasa. Nggak parah banget, masih nggak ada thermal throttling sama sekali. Masih nggak ada stutter sama sekali, that's good. Thermal throttling-nya juga nggak bikin tangan kalian sakit ya, nggak bikin panas gitu, anget-anget aja. Cuma nanti kita bakal lihat baterainya. Di iPad Pro ini tuh kelemahan besarnya menurut gue sih bukan dari thermal throttling-nya karena acceptable, speaker-nya bagus, layarnya bagus, kelemahannya dari si baterainya sih. Karena kita langsung aja ke konklusinya guys. Kita turunin dulu biar kalau si Prolovo ngomong nggak kedengeran. Kita langsung ke konklusinya. Nah, baterai tadi kita main 86% ya. Sekarang kita lihat di berapa nih? 69. Jadi turunnya lumayan ekstrim. Turun 17% ya di 20 menit kita main game seperti itu. Dan konklusinya, gue bisa bilang untuk Wuthering Wave, ini iPad, gue bisa bilang di harganya ya, untuk main game Wuthering Wave 10 dari 10. Kalau thermal throttling 9 dari 10. Yep, masih sebagus itu. Ini bagus banget karena banyak banget hal positifnya seperti layarnya besar, enak buat main, 120Hz buat kalian para pro Sekai lover bisa dipakai tuh 120Hz-nya. Speakernya 4-way bagus banget ya. Terus ini settingan high-nya tuh lebih bagus daripada Android atau even iOS yang kalian bisa cari. Yes, lebih bagus loh. Jadi resolusinya kerasa lebih sharp, lebih bagus, warnanya juga oke. Overall banyak hal positifnya. Di harga 8 jutaan loh. Ini by the way guys, ini harga cuma 8 jutaan. Jadi overall sih bagus. Gue sangat impress banget. Even tahun 2025 masih oke banget 4 tahun setelahnya. Memang kelemahannya hanya dari baterai aja cukup boros, tapi kita ini di maksimum setting ya. Settingan pas menurut gue sih untuk tablet ini resolusi high, sisanya medium. Itu menurut gue settingan yang pas. Tapi overall gue sangat impress banget. Dan untuk Wuthering Waves juga gak parah banget, masih enak ya. Hologram agak sedikit gak enak, kalian bisa lihat tadi ada banyak kayak stutter even, bukan stutter ya, FPS drop even sampai kayak di bawah 20 yang ngebuatnya agak sedikit unplayable, tapi itu bisa diturunin lah kalau hologram. Karena untuk hologram sih, gue sih nggak pernah rekomen kalian main di settingan yang tinggi ya, karena takutnya nggak kuat karena memang sebanyak itu efeknya. Dan cuma gitu aja untuk konklusinya. Kalau misalnya kalian punya pertanyaan, bisa komen di bawah. Thank you for watching, dan ketemu lagi besok atau kemarin untuk Zelda Zone Zero. Gue lupa sih kapan uploadnya. Tapi kalau misalnya kalian penasaran juga untuk reviewnya, bisa komen di bawah ya. Karena ini kan bukan iPad gue, iPad adik gue, jadi gue nggak bakal ada reviewnya. Tapi kalau misalnya kalian penasaran, bisa komen di bawah. Mungkin adik gue boleh minjemin untuk sehari atau 2 hari. Anyway, thank you for watching. Ketemu lagi besok atau kemarin untuk Zelda Zone Zero. Bye!